A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing ketemu anjing, kambing ketemu kambing, umat muslim ketemu umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam taslima. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit dari pengetahuan saya mengenai dakwah. Tapi sebelum itu, pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, yakni adalah marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dialah yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, yang berupa nikmat, yang mana nikmat itu telah dipatah-patahkannya menjadi beberapa nikmat. Di antaranya yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita. Siapa dia? Dialah pentolan umat muslim. Dialah sebaik-baiknya para pemimpin. Dialah yang telah membawa kita dari zaman kakek-kakek belajar mengaji sampai zaman nenek-nenek bawa Ferrari. Siapa dia? Dialah Habibina, bukan menjadi presiden Indonesia ketiga. Wa Syafi'ina, bukan Imam Syafi'i, mazhabnya orang Indonesia. Wa Maulana, bukan si Maulana yang pakai celana. Tapi siapa dia? Dialah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dakwah itu tidak bisa dipisahkan dari dai-nya, sebagaimana tidak terpisahkan antara Rasul dan risalahnya. Dan keterkaitan antara keduanya ini bagaikan ruh dengan jasad, yang mana jika ruh itu dicabut dari jasad, maka jasad itu tidak akan ada manfaatnya, tidak akan berguna. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasul yang menjadi teladan itu dari kalangan manusia. Kenapa? Karena supaya kita dapat mengetahui kesehariannya di tengah-tengah masyarakat. Kita dapat mengetahui akhlak-akhlaknya, akhlak-akhlak terbunyinya, mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Dan karena akhlak-akhlak itulah yang menjadikan beliau sebagai teladan yang sempurna bagi setiap para dai, bagi setiap para pemimpin, bagi setiap bapak-bapak, bagi setiap apalagi suami-suami, bagi setiap pendidik, bahkan bagi setiap politis atau berbagai posisi sosial lainnya. Ya ikhwanillah, perlu kita ketahui bahwasannya keberhasilan dalam dakwah fardiyah itu sangat sangat bertumpu pada uswah atau keteladanan. Maka dari itu berlaku bagi seorang dai harus mencerminkan apa? Mencerminkan
apa istilahnya itu, mencerminkan sesuatu yang baik, mencerminkan sesuatu yang baik tentang segala sesuatu yang didakwahinya. Karena apa? Karena setiap manusia pada zaman sekarang ini itu mereka melihat perilaku atau perbuatan dari dai sebelum perkataannya. Misalnya masalah di kebanyakan zaman ini adalah diantara seorang ayah dan seorang anaknya. Kan banyak di zaman sekarang ini seorang ayah yang mengajak kebaikan kepada anaknya, tapi anaknya ini memutarbalikkan perintahnya itu karena ayahnya ini tidak melakukannya. Misalnya ayah yang kebanyakan orang awam saat ini. Contoh misalkan ayahnya ini meminum khamar. Tarik sih. Terus lagi gimana khamar? Terus lagi bilang semongko. Terus apa? Terus ayahnya itu bilang ke anaknya, Nah, ngapain kamu minum khamar? Udah taruh khamarnya, taruh. Lu dikasih uang bukan kamu minum khamar. Juga kan. Oke, siap deh. Juga tuh lu jangan tabu uangnya, jangan ngikutin babnya lu. Udah taruh tabu uangnya. Siap deh. Lu siap aja. Dibalas sama anaknya. Apa kata? Lu nyuruh gua gak minum khamar tapi sendiri minum khamar. Dibalikin sama anaknya. Mau kayak gitu? Enggak kan? Maka dari itu jika kita, karena pada dasarnya manusia itu jika memerintahkan sesuatu pasti perintahnya itu ingin didengar oleh si madunya ini. Madunya ini itu adalah orang yang didakwahi. Madu itu adalah orang yang didakwahi. Pada dasarnya setiap orang apabila memerintah pasti kita ingin perintahnya itu agar didengar kepada orang lain. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita mendengar terlebih dahulu kata-kata Allah. Apa kata Allah? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan? Watangsawna anfusakum, tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Wa antum tatluna kitab, padahal kamu membaca kitab. Afala taqilun, kamu tidak berpikir? Maka dari itu sebelum kita berdakwah kepada seseorang, kita harus merenung pada diri kita terlebih dahulu, apakah diri kita sudah sesuai apa yang ingin kita dakwahkan. Apakah diri kita sudah menghindari kemungkaran yang kita cegah kepada orang lain? Kenapa? Karena jika kita berlaku demikian, maka kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun wa la tabur. Apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah, sangat besar kebencian di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun, jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Mau dibenci sama Allah Subhanahu wa taala? Mau kan? Jangan sama Allah.
kita dibenci sama manusia pun yang makhluk kita tidak inginkan, atau kita dibenci sama seseorang yang kita cintai. Misalkan Abdul dibenci sama si Rauf, pasti itu nggak mau dibenci sama si Rauf, nggak mau kan? Ini cinta dalam teman maksudnya, nggak mau kan? Maka dari itu kita sebelum sekali lagi saya tegaskan, sebelum kita berdakwah maka hendaklah kita melihat atau merenung diri kita sendiri, merenung diri kita terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukannya atau belum? Ya udahlah, kalau misalkan kayak gitu nanti kalau misalkan saya ngajar nih di pelajaran fikih terus masuk bab haji, saya nggak usah ngebahas bab haji lah, soalnya saya belum haji, nanti saya dibenci sama Allah lagi. Enggak, bukan itu. Maksudnya di sini adalah jika kita berdakwah tapi sekedar berucap saja, kita tidak ada niat untuk mengamalkannya, hanya sekedar berucap, tidak ada niat karena Allah. Bahkan nauzubillah niat kita hanya untuk popularitas, supaya kita populer, supaya kita terkenal gitu. Tapi kita padahal nggak mau melakukannya. Beda halnya dengan kita berdakwah, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan maksudnya itu misalkan kita berdakwah terus kita juga merenung kita sudah melakukan belum, dan jika belum maka itu akan menjadi motivasi buat kita untuk mengamalkannya atau menghindari kemungkaran. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu, kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak akan menyuruh kebaikan kepada orang lain sebelum kami mengamalkannya, dan kami tidak akan mencegah kemungkaran kepada orang lain sebelum kami menghindarinya. Terus apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, tidak, bahkan serulah orang lain untuk berbuat kebaikan walaupun kalian belum mengamalkan semuanya, dan cegahlah orang untuk berbuat kemungkaran walaupun kalian belum menghindari semuanya. Hadis riwayat Tabrani. Maka dari itu sekali lagi saya tegaskan bahwa jika kita ingin berdakwah kepada seseorang, maka kita luruskan niat dulu, kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak cukup dengan berdakwah saja, kita juga harus perlu doa. Karena apa? Karena doa tanpa ikhtiar sama aja bohong, dan ikhtiar tanpa doa sama aja sombong. Maka dari itu kita gabungkan antara kedua ini, kita berikhtiar dengan berdakwah kepada orang itu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang itu diberi hidayah oleh Allah sehingga kita mendapatkan amal jariah dan dari wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan cukup sekian dari saya, tapi sebelum saya tutup, saya menyampaikan sedikit pesan khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Amanah terbesar bagi orang beriman yakni adalah menyampaikan agama ini kepada orang lain. Dan seorang dai yang disebut di sini yaitu bukan seorang ustaz atau bukan seorang ulama atau bukan syekh kabir, tapi dai yang di sini yang dimaksudnya adalah hanya cukup menyampaikan, mengajak orang pada kebaikan atau mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Karena dai ini berasal dari daya yang artinya adalah mengajak, dakwah, isi masdar dari daya dakwah. Dan dai ini, dai ini isim fa'il. Nah, yang didakwahnya ini itu adalah isim maf'ul. Dari lanjut, amanah terbesar bagi orang muslim yakni adalah menyampaikan agama ini, yakni agama Islam kepada orang lain.
Dan seorang dai harus menyadari bahwa anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah Islam dengan perantara manusia lain. Ada mendapatkan hidayah Islam dengan perantara manusia lain. Dan maka kita tidak boleh membiarkan hidayah Islam itu berhenti pada diri kita. Hendaklah bagi kita untuk mendakwahkan hidayah itu kepada orang lain, sehingga kita mendapatkan amal jariah dan amal jariah itu menjadi wasilah bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, ingat seorang dai yang mengajak orang kepada petunjuk tapi dia tidak melakukannya, maka dia memberikan sebuah lilin yang menyinari sekelilingnya, tapi dia sendiri terbakar. Jangan jadilah seperti ini, tetapi jadilah seperti matahari yang selalu menyinari manusia lainnya dan menghidupi manusia lainnya. Fikul zaman wa fikul makan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan, saya mohon maaf. Karena inna nasib mahalul khata' wa nisyan. Baiklah. Syukran, jazakumullah khairan ala iktiramikum. Jazakumullah khairan kathiran, jazakumullah khairan jazak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.